warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dicintai Allah. Pertama-tama untuk yang muda-muda nih saya kasih pantun lah. Ya, ubur-ubur iwak lele. Habis sholat Isya jangan kabur le. Nah, gitu. Saya biasa ya seperti yang lalu-lalu ini kalau 10 menit ya 7 menit lah ya, 7 menit belum selesai ada yang batuk 3 kali ya. Nah, udah 3 kali udah saya selesaikan aja kalau gitu. Baik, saya mereview ya ceramah singkat saya subuh yang lalu. Jadi supaya nggak banyak-banyak, jangan pergi lepas ya. Subuh di sini di Ramadan keberapa itu saya sudah sampaikan. Mari kita mengubah cara pandang kita, paradigma kita melihat kejadian yang datang dalam kehidupan. Tidak lagi kita ukur dengan keinginan kita, tapi kita ukur dengan keinginan Allah. Bukan lagi menurut kita. Nah, itu masuk hawa nafsunya itu. Tapi bagaimana menurut Allah. Nah, jadi tidak lagi diukur ya, ukurannya dengan kejadian itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Udah nggak gitu lagi. Nanti kalau sesuai dengan keinginan kita anggap baik. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita anggap buruk. Ya kan? Kalau sesuai dengan keinginan kita, baik dan baik itu jadi bahagia. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita anggap buruk dan hati kita jadi susah galau. Stop itu. Ganti dengan bagaimana menurut keinginan Allah. Kemarin sudah saya jelaskan. Apapun yang datang, yang kita ingini ataupun yang tidak kita ingini, menurut Allah itu ujian. Nah itu menurut Allah ujian. Jadi nggak ada lagi kita beda-bedakan. Ujian itu sarana ya agar kita mendapatkan pahala sabar kalau tidak kita inginkan kejadian itu, dan mendapatkan pahala syukur, keutamaan syukur kalau kejadian itu sesuai dengan keinginan kita. Itu kenapa kata Rasul, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan terjadi sama-sama kebaikan. Jadi, nah ini penting nih. Kejadian yang kita alami itu hanya sarana. Sarana agar kita mendapat pahala dan keutamaan sabar, atau sarana agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan syukur. Kalau begitu, apapun yang terjadi adalah baik karena dia sarana. Kalau kita anggap tidak baik, ingat, berarti ada 2 pilihan ini. Kita belum tahu, kedua yang paling parah, berarti kita tidak mengenal Allah yang mengizinkan kejadian itu terjadi. Loh iya, coba kita ada perintah ya, ujian. Kita tahu yang bikin gurunya kompeten, sayang sama anak kita. Kira-kira kalau ada ujian ya, kita anggap jelek, buruk, pasti tidak. Karena kita tahu siapa yang buat ujian. Artinya apa? Kalau masih ngeluh, masih berat, masih macam-macam, apalagi kok sampai apa ya itu Pak? Kalau kejadian nolak macam-macam, berarti itu ingat, kita belum mengenal ya yang memberikan ujian. Makrifatullahnya itu belum masuk, Pak. Ya. Makanya saya udah bilang nih, kalau di tafsir itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, tidak kami jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Apa artinya? Mengenalku. Karena tidak mungkin kita bisa menyembah ya zat dengan rasa tulus ya, dengan rasa yang penuh penerimaan dan macam-macam itu, kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Nah, ini PR
PR kita, ayo kita mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang mengizinkan segala kejadian terjadi. Bagaimana kita tahu, Pak? Bagaimana kita tahu Allah? Melalui Al-Quran. Nah ini mumpung Ramadan kan bulannya Al-Quran, maka ya baca Al-Quran supaya kita tahu Allah. Kalau enggak gimana mau tahu Allah? Enggak baca Al-Quran. Ya. Cukup baca saja. Naikkan. Jangan hanya baca. Baca juga terjemahannya supaya ngerti. Cukup naikkan lagi. Ya, membaca, mengerti, tahu artinya, kemudian menyadari, menghayati. Terakhir mempraktekkan. Saya kasih contoh ilustrasi, Pak. Kita mungkin baca ya, hafal barangkali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ada enggak getaran di hati kita? Enggak ada. Padahal kita sedang membaca, ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Engkaulah zat yang maha hidup, menemani kita, mengiringi kita. Bukan hanya itu, Hayyul Qayyum yang memelihara kita. Merinding gitu, Pak. Yang merawat kita. Ya, yang memelihara kita, yang merawat kita. Sehingga nggak mungkin kita merasa disia-siakan, Pak, dalam hidup. Berapapun berat masalah, karena kita yakin Allah merawat kita, Allah memelihara kita, tidak mungkin putus asa. Tapi apa? Ya kan? Dan Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Tapi karena kita tidak memahami, tidak menghayati ayat itu, Pak, kita baca, kita hafal, lewat saja. Bahkan kadang-kadang, tapi ini nggak apa-apa, Pak. Levelnya kan memang harus gitu, Mas Ian. Kadang-kadang bacaan Quran itu macam ajimat, Pak. Ya. Saya juga sama, Pak, ngamalkan ya kan, untuk kebal, untuk macam-macam. Ya, Pak. Padahal yang pertama dan utama, Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk tahu jalan yang lurus. Sehingga apa? Al-Quran itu bisa menjadi obat. Kuncinya itu, akarnya adalah hudalin linnas. Nah itu penting. Itu juga kenapa Allah sangat mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Tapi tadi levelingnya jangan hanya baca, tarik, terjemah, pahami maknanya, hayati, dan amalkan. Mumpung ini Ramadan. ada yang batuk 3 kali, kita sepakat tadi. Ada yang batuk 3 kali, kita sudahi. Yang denger enak, ya yang ceramah ini, Pak, yang saya kira itu ya. Jadi pesannya sederhana, mari ubah cara pandang kita. Kalau melihat kejadian, tidak lagi kita ukur dengan sesuai dengan keinginan kita atau tidak, bukan. Ini menurut Allah bagaimana, keinginan Allah bagaimana, ya. Ya toh, karena izin setiap kejadian itu berasal dari Allah, pasti baiknya. Kalau tidak kita sukai, maksud yang tidak kita inginkan, artinya kita diminta sabar supaya dapat pahala sabar yang luar biasa. Kalau sesuai dengan keinginan, artinya kita diminta untuk bersyukur, mendapat pahala syukur. Kemudian untuk mengenal Allah, karena kunci dari semua itu mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, Pak, kita ya dengan cara membaca Al-Quran, memahami artinya, menghayati maknanya, mempraktekkan. Kalau boleh saya usul, nggak apa-apa, kompaki itu apa ya? Nah, 30 orang, Pak, ya, nggak usah sederhana, baca 1 minggu 1 juz, 30 orang. Jadi hari ini saya misalnya Sujarwo baca juz 1 minggu ini, ya, ada 30 orang. Berarti setiap hari ada yang, setiap minggu ada yang Quran khatam. Minggu ini saya baca juz pertama, minggu depan saya baca juz kedua. Minimal, Pak, 8 bulan khatam Al-Quran. Kenapa harus seminggu? Supaya jangan banyak baca. Kata istri saya, kalau baca sekali duduk selesai itu, Mas, gitu. Bukan hanya baca, tapi baca terjemahannya.
lihat-lihat tafsirnya. Oh, sekarang udah banyak di itu Pak di HP ya. Lalu pelan-pelan dipraktekkan. Nah itu kalau ada gerakan ini gerakan lama tapi baik. Ada 30 orang satu kelompok, berarti setiap minggu ada kelompok ini mengkhatam Al-Quran, dan nanti setiap orang 8 bulan sekali dia mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kemudian pas Ramadan ini minimal 1 kali khatam, berarti 1 tahun 2 kali. Alhamdulillah. Ya moga-moga kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi ya, yang nanti kembali sebagai jiwa-jiwa yang teduh. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.